علمني الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampailah Ikrimah bin Abi Jahal di sebuah latar baru jihad Islam bernama Lembah Yarmuk. Heroisme di lembah inilah yang kelak mengekal abadikan namanya dengan tinta cahaya. Di lembah ini pula yang menjadi kanvas sejarah jihad Islam ketika hampir 500.000 pasukan Romawi sedikit lagi mampu menggulung habis para mujahidin setelah mereka berhasil mengepungnya dari segala arah. Di saat genting inilah sang panglima Ikrimah bin Abi Jahal mengambil perannya. Sebuah peran yang begitu dalam dan sulit diterima oleh orang yang gila kenikmatan dunia. Ya, ia hancurkan segala kabut yang menggelabu di bayang mata. Ia hilangkan 1001 ketakutan yang mencekam dan ia memutuskan untuk menantang kematian. Ia berdiri tegak, kemudian dengan lantang bagai gemuruh memberikan semangat prajurit-prajuritnya. "Wahai kaum muslimin, siapa yang mau berbaiat untuk kematian?" kata Ikrimah bin Abi Jahal. Mendengar seruannya, 400 pasukan Islam maju dengan gagah menyambut seruan Ikrimah. 400 orang pemberani inilah yang oleh sejarah dicatat abadi dengan julukan Brigade Penantang Kematian. Melihat orang-orang yang nekat, Panglima tertinggi Khalid bin Walid bergegas menuju Ikrimah bin Abi Jahal dengan maksud mencegah niat gilanya. Ikrimah bin Abi Jahal lantas menatap lama wajah Khalid dengan tatapan penuh cinta dan bercahaya. Kemudian berkata, "Jangan engkau halangi aku, wahai Khalid. Engkau telah terlebih dahulu berjihad bersama Rasulullah SAW. Sedangkan aku dan ayahku, sungguh kami dulu adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, biarkan aku membayar semua keburukan itu, wahai Khalid. Sungguh aku telah memerangi Rasulullah SAW di banyak pertempuran. Lantas hari ini aku lari dari orang-orang Romawi? Tidak akan, wahai Khalid." Dan mulailah brigade ini bergerak menuju pasukan Romawi. Mereka kaget dan tercengang melihat sepasukan yang datang melaju dengan keberanian yang tinggi, siap untuk melumat tulang-tulang mereka. Para pemberani yang siap berkorban, satu demi satu maju keluar dari barisan brigade menuju ribuan pasukan kekaisaran Romawi. Ikrimah bin Abi Jahal pun sendiri turut menghujamkan diri ke tengah-tengah pasukan musuh untuk mengobrak-abrik baris pertahanan Romawi yang mengepung pasukan muslimin. Benar saja, dengan keberanian yang tinggi, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu pun berhasil membuat celah baris pertahanan pasukan Romawi. Melihat perkembangan pertempuran, Panglima pasukan Romawi memerintahkan seluruh pasukan pemanah untuk mengarahkan busurnya ke arah sang pemberani ini. Anak panah pun menghujani Ikrimah dan kudanya. Ia pun terjatuh setelah kudanya tak lagi kuat menahan anak panah yang menghujam. Ikrimah melompat dari punggung kudanya dan maju menerjang puluhan ribu pasukan Romawi dengan hunusan pedang. Ia terus maju sampai anak panah mendarat di dadanya dan ia pun terjatuh. Ketika para pasukan brigade melihat panglima perangnya terjatuh oleh anak panah, hati mereka semakin membara untuk terus berjuang dan mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama sang panglima. Ikrimah bin Abi Jahal pun melihat keberanian orang yang nekat dari brigade ini. Pasukan Romawi seakan tidak percaya. Mana mungkin 400 orang maju menantang kematian dengan begitu beraninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghembuskan ke dalam hati musuh-musuhnya rasa takut hingga mereka lari mundur ke belakang. Kalimat takbir Allahu Akbar pun menggema dan pasukan Ikrimah pun berhasil menghancurkan blokade pasukan Romawi. Setelah peperangan berhenti,
Khalid bin Walid memeriksa pasukan dan mencari putra pamannya, Ikrimah bin Abi Jahal. Di tengah-tengah jasad suci para syuhada, ia akhirnya menemukan Ikrimah yang sedang bersimbah darah bersandar di antara dua prajurit brigade lainnya, yakni Al-Haris bin Hisham dan Ayas Abi Rabi'ah yang sama-sama bersimbah darah. Al-Haris bin Hisham dalam keadaan yang bersimbah darah meminta sedikit air untuk minum. Seorang pembawa air lantas mengelurkan air kepadanya. Ia terima air itu dan mendekatkan ke mulutnya. Sebelum ia meneguk, ia melihat Ikrimah bin Abi Jahal yang berlumuran darah dan mengurungkan diri untuk minum. Wallahu alam bissawab.